Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin dari GKI Perumahan Citra 1. Bersyukur dapat kembali menyapa sahabat senior dimanapun berada dalam acara Jendela Hati. Renungan kita hari ini Senin 15 Juni 2026 ditulis oleh Pendeta Evelyn Yudiarti dari GKI Kedoya, Jakarta dengan judul Meratap dan Menangis yang dilandaskan pada kitab Kejadian 23 ayat 1 sampai 19. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh merenungkan firman Tuhan dan Engkau sendiri berkenan untuk berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus bantu kami untuk mengarahkan hati, pikiran, dan telinga kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat senior, nas yang akan menjadi pusat perenungan kita hari ini adalah Kejadian 23 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisi Sarah. Sahabat senior, sejak masih kanak-kanak, lelaki sering dilarang menangis. Entah sakit karena jatuh, sedih karena hewan peliharaannya mati, atau dirundung oleh temannya. Anak lelaki dianggap tidak boleh menangis. Dia harus kuat dan tahan banting. Menangis dianggap tanda kelemahan dan kerapuhan. Sarah mati. Apakah Abraham tabah tersenyum dan bersyukur? Tidak. Penulis kitab Kejadian mencatat apa yang terjadi pada Abraham ketika Sarah meninggal. Abraham meratapi dan menangisi Sarah. Abraham bersedih, ia berkabung dan air matanya jatuh membasahi wajahnya. Abraham, seorang lelaki dewasa, bapa orang percaya itu, menangis dan meratap. Sahabat senior, lelaki maupun perempuan sama-sama memiliki emosi. Keduanya diciptakan dengan perasaan dan diberi kemampuan untuk merasakan. Oleh karena itu, jika kesedihan muncul dalam hati seseorang, entah perempuan atau lelaki, ia boleh saja meratap dan menangis. Air mata bukan tanda kelemahan atau kekalahan. Air mata adalah tanda cinta bagi mereka yang telah meninggal, sekaligus tanda cinta bagi diri sendiri yang sedang kehilangan. Jadi, ketika kita melihat ada lelaki atau perempuan yang sedang menangis, biarkanlah. Berilah kesempatan baginya untuk jujur, menerima perasaannya sendiri. Tidak semua orang harus selalu kuat. Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang paham betul siapa kami manusia. Dan Engkau menerima
semua kekurangan dan kelebihan diri kami. Engkau tahu, kami seringkali tidak kuat menanggung kehilangan. Engkau selalu bersedia bersama kami. Bahkan ketika kami kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk perenungan kami, belajar dari Abraham, bapa orang beriman. Air mata bukan tanda lemahnya iman, tapi air mata adalah tanda mencintai orang yang kami kasihi dan mencintai diri kami. Terima kasih Tuhan, Engkau paham betul diri kami. Ajar kami untuk memahami diri kami, memahami orang lain, dan terlebih lagi untuk memahami Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat senior, demikianlah renungan kita hari ini. Sahabat dapat memanfaatkan media cetak, renungan harian, dan program audio visual lainnya dari YKB Media Ministry dengan mengakses website terbaru YKB di www.ykb-media.org. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan renungan ini kepada sahabat-sahabat senior yang lain. Tuhan memberkati.